Sebelumnya karena narasi saya begini, saya sudah pernah baca Alkitab, Al-Quran itu sebahagian, tidak sampai tuntas seluruhnya, sudah punya kesimpulan di dalam hati. Nah, pertanyaanku, bolehkah dari pihak Muslim menjelaskan nama-nama dan peristiwa masing-masing, mengapa mereka tertulis nama-namanya mulai dari zaman Abraham sampai Yesus? Silakan. Bolehkah disebutkan nama-nama dan peristiwa apa yang terjadi secara singkat mulai dari Adam sampai Yesus? Karena saya bisa, di Alkitab itu rinci, lengkap. Sebelum Mas Chandra dan Mas Kris menjawab, izinkan saya menjawab. Yang pertama, sejak Adam diciptakan, pelajaran pertama yang diberikan Allah sang pencipta langit dan bumi, pencipta makhluk termasuk Adam dan turunannya, adalah menyebutkan nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Para akademisi muslim dalam kitab-kitab muktabar, sebut saja kitab yang paling tua, salah satunya Abdullah bin Abbas, yang banyak meriwayatkan terkait dengan soal kejadian tadi. Tidak ada yang luput yang tidak disebutkan oleh Adam dari nama-nama yang dilihatnya. Bagaimana dengan para nabi dan rasul? Al-Quran menjelaskan, ada yang disebutkan, ada juga yang tidak disebutkan. Kami kisahkan para nabi dan rasul, ada yang kami jelaskan di dalam ayat itu, ada juga yang tidak kami jelaskan. Nah, ini menjadi prinsip kami. Para ulama kami menyimpulkan salah satu kaidah bahwa sesuatu yang tidak dijelaskan secara rinci, maka bukan hak kami yang menjelaskan. Apa yang dijelaskan di dalam kitabullah dan sunnah Nabi, maka itu tauqifi, namanya tauqifi. Sesuatu yang tidak tauqifi, maka hal itu bukan bagian dari hak kami untuk menjelaskan. Seorang teolog terkemuka namanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menulis kitab 37 jilid, kumpulan fatwa-fatwa beliau. Salah satunya terkait dengan kitab tafsir Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, apa yang dijelaskan oleh Nabi tentang Safinatun Nuh contohnya, tentang kapal Nabi Nuh, kalau Al-Quran hanya menjelaskan tentang bahwa Allah ciptakan Nabi Nuh dan Nuh membuat kapalnya, lalu Nabi Nuh tidak menjelaskan kayu-kayu yang dibuat oleh Nabi Nuh itu terdiri dari kayu apa saja, albasiyah atau kayu mahoni. Nah, kata Imam Ibnu Taimiyah, tidak ada hak bagi seorang muslim untuk merincikan. Artinya apa? Jangankan dalam persoalan besar, persoalan kecil pun dalam agama kami tidak diberikan kewenangan di mana akal manusia untuk mendahului wahyu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad ulaika kana anhu mas'ula. Demikian. Cukup. Ya. Silakan ditanggapi. Jawabannya bukan nama-nama yang diciptakan Tuhan. Kalau itu ada di Alkitab, ketika diciptakan Tuhan semua hewan itu dipetunjukkan kepada Adam, lalu Adam menyebut namanya masing-masing. Bukan itu yang saya maksud tadi. Nama-nama tokoh
dari zaman Adam sampai Yesus. Saya boleh jelaskan. Saya ingin membuktikan bahwa isi Alkitab lebih lengkap daripada Al-Quran karena saya sudah baca Al-Quran. Adam, beberapa keturunan Nuh. Terang kebenaran di masa Adam adalah apabila engkau berdosa, engkau harus mempersembahkan kurban. Dikorbankannya lah hewan. Habil mengorbankan, tetapi Kain melenceng buah-buahan yang dikorbankannya. Nah, di zaman Nuh, kebenaran pada zaman Nuh, buatlah bahtera supaya masuk semua mereka yang percaya. Yang tidak percaya tidak mau masuk, maka mereka akan saya bunuh, kata Tuhan. Itu tadi yang disebut menyesal, itu bahasa manusia menyesal menciptakan. Itu urutannya. Lalu beberapa keturunan semuanya kafir, keturunan Nuh ke bawah. Barulah muncul Abraham yang benar di mata Tuhan. Itu tertulis di Alkitab. Jadi bapaknya Abraham juga kafir ya, si Tera. Abraham satu-satunya orang yang benar di bumi, kata Tuhan di dalam Alkitab. Setelah Abraham, Ishak anaknya, Yakub anaknya, 12 suku Israel, sampai mereka diperbudak di Mesir 400 tahun lamanya. Kemudian dibawa Musa ke tanah Kanan. Musa digantikan oleh Joshua. Setelah Joshua berganti lagi sampai Israel meminta raja seperti dunia, ngikut-ngikut dengan dunia. Akhirnya Tuhan menuruti permintaan Israel, terpilihlah Raja Saul pertama. Saul, setelah itu Daud, setelah itu Salomo. Kemudian kerajaan Israel terbagi dua, 10 suku dan 2 suku. 2 suku dipimpin oleh Rehabiam, 10 suku oleh Jerobeam, sampai mereka beberapa kerajaan turun-temurun, sampai mereka dibuang ke pembuangan karena tidak setia kepada Tuhan. Akhirnya di pembuangan didirikan lagi, setelah di pembuangan tadi, Yerusalem yang pertama yang dibangun oleh Raja Salomo dihancurkan oleh Assyria, kerajaan Assyria. Lalu dibangunlah kembali itu di masa Esra dan Nehemia. Ada 3 raja kafir sebenarnya, tapi digerakkan Tuhan hatinya. Itu tertulis di Alkitab. Tuhan menggerakkan hati 3 raja untuk membangun kembali Yerusalem. Dibangunlah Yerusalem yang kedua, Nabi waktu itu Esra dan Nehemia. Kemudian Yerusalem yang kedua ini ada sampai di zaman Yesus lahir. Itulah Yerusalem yang kedua, yang tidak sebagus yang dibangun Salomo, lebih ya, mewah. Cukup. Jadi cukup, narasi saya lebih rinci ya. Sombong amat. Kembali. Iya, aku sedikit ya. Pakai apa? Ini aja nggak apa-apa. Nah, Pak Rahmat, mengenai perkara Bible lebih rinci dari Al-Quran, lebih lengkap dari Al-Quran, kalau boleh tahu, itu ceritanya semua dari Tuhan atau dari orang? Kalau boleh tahu. Semua cerita yang ada di Alkitab adalah tulisan manusia. Tapi Tuhan yang mengatakan. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah menulis langsung, nih Rahmat bacakan sama enggak. Belum. Nah maksudnya begitu gitu. Jadi kalau misalnya semua manusia yang nulis, jangan diadu dengan Al-Quran. Ya, manusia yang bagaimana maksudnya Pak Rahmat? Manusia yang bagaimana? Jadi begini ya. Moderator bantu. Sabar, di setiap zaman Tuhan memilih seorang yang terbaik di bumi. Bukan raja, mungkin seorang petani, mungkin seorang yang dikucilkan, dipilih oleh Tuhan karena dia mempunyai kejujuran, kerendahan hati. Maka kepadanya dibukakan tingkap-tingkap langit, rahasia surga dibukakan, dan dia menulis semua apa yang dilihatnya. Iya, menulis semua apa yang dilihatnya. Jadi siapa yang nulis kitab-kitab hakim-hakim? Nah, contoh ya, Musa. Enggak, hakim-hakim, kitab hakim. Kenapa? Tunggu dulu. Kenapa Musa bisa melihat penciptaan? Padahal jauh. Tadi menurut yang saya bilang tadi, mulai dari Adam, Nuh, Abraham, jauh itu ke Musa. Kok bisa Adam tidak tahu bagaimana penciptaan? Musa tahu. Dipertontonkan kepadanya, disaksikannya, lalu ditulis dengan bahasanya sendiri. Begitu cara Tuhan. Siap, ini aku lanjut ya. Berarti
Nah, pertama itu jadi jangan nggak apple to apple ketika membandingkan Bible lebih lengkap daripada Al-Quran. Ternyata itu hasil rembugan manusia-manusia yang menulis. Sedangkan Al-Quran itu bukan dari manusia semua sumbernya. Memang firman Allah yang disampaikan kepada Nabi, lalu sahabat-sahabat menuliskan. Jadi primary sourcesnya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Bible enggak gitu. Karena ketika kita pelajari Bible, itu semua adalah hasil kelipingan kitab-kitab testimoni manusia. Gitu jatuhnya Pak Rahmat. Jadi kalau mau nih ya, kalau mau ini kelipingan kitab-kitab ini, kalau mau di buy one sama Al-Quran, kita pur deh. Gimana kalau misalnya kitab Markus versus Al-Quran bahas Nabi Daud, berani nggak? Sama saya berani, iya. Iya gitu, jangan keroyokan dari Kejadian sampai Wahyu terus dilawanin sama Al-Quran gitu kan. Kalau kayak gitu mending sama Al-Bidayah wa Nihayah aja gitu. Lebih lengkap itu kitabnya gitu kan, kalau misalnya manusia sama manusia yang menulis gitu. Nah makanya kalau mau apple to apple, ini aku tekankan, kumpulin semua perkataan Bapak lalu diadu dengan firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang lebih lengkap, di sana akan ketahuan yang benar. Gitu paling Pak Rahmat.